Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti di podcast Konsumen Bicara dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Ya, pastinya dalam podcast Konsumen Bicara kita kali ini saya akan hadirkan narasumber yang ahli di bidang perlindungan konsumen. Siapa beliau? Kita lihat biografinya berikut ini. Sudah diketahui siapa beliau? Mari kita sapa beliau. Halo, selamat siang Bapak Leo. Selamat siang Bu Lucy. Ya, terima kasih atas kedatangannya Pak Leo di podcast Konsumen Bicara. Terima kasih atas waktunya nih Pak. Ya, Pak Leo sudah dilihat ya biografinya nih Sobat Konsumen bahwa beliau salah satu pemrakarsa dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen tahun 2017. Wah, berarti kalau pemrakarsa Tranas PK, artinya beliau sudah sangat ahli di bidang perlindungan konsumen nih. Sekarang Pak Leo duduk sebagai anggota Komisi 4 ya Pak ya? Yap. Kerjasama dan pengkajian kelembagaan nih. Gimana kesan-kesannya di BPKN RI Pak? Ya, saya kira sesuai dengan yang saya inginkan selama ini bahwa saya ingin terjun, ingin menekuni yang terkait dengan perlindungan konsumen karena sejak beberapa tahun yang lalu saya sebenarnya cukup aktif sampai saya menjadi prakarsa penyusunan Peraturan PK yang Baik. dikeluarkan tahun 2017. Karena sekarang ini kelembagaan itu memang sesuai dengan hal yang saya inginkan sebetulnya. Baik, luar biasa. Sobat konsumen pasti akan mendapatkan informasi yang begitu bermanfaat ya terkait dengan perlindungan konsumen kita kali ini dengan narasumber Pak Leo. Ya, saya spill sedikit nih. Kalau konsumen kita kan akan membahas tentang perlindungan konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha di dalam kerusakan barang milik konsumen pada saat melakukan travel perjalanan nih. Kayak misalnya ya sempat ramai dibicarakan di salah satu media sosial nih Pak, kalau ada kasus iPad yang hilang atau bahkan berganti menjadi keramik tuh. Nah ini seru nih Pak nih, kita coba angkat kasus ini ya Pak ya, kaitannya dengan pelindungan konsumen dan juga tanggung jawab pelaku usaha di bidang travel ini Pak. Gimana sih menurut Bapak perlindungan bagi konsumen di Biro Perjalanan Pak? Saya kira konsumen harus mengerti bahwa perlindungan itu sudah diatur di dalam kerangka regulasi yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan dikaitkan dengan tadi terkait dengan jasa travel segala macam itu sebetulnya sudah diatur juga di dalam pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tahun 2004 tentang perjalanan, tentang standar usaha jasa perjalanan wisata, di mana dirumuskan di situ bahwa usaha jasa perjalanan wisata itu adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Di sini biro perjalanan wisata atau pelaku usaha travel itu harus bisa memastikan bahwa konsumen aman dan nyaman dan sesuai dengan term dan condition yang dijanjikan pada para pelaku usaha tersebut. Karena di aturan Permen nomor 4 tahun 2014 itu juga menjelaskan terkait sanksi administrasi akreditatif pelaku usaha, dan konsumen juga tidak perlu khawatir karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 16 itu dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat dalam menawarkan barang dan jasa atau melalui pesanan dilarang untuk melakukan beberapa hal. Pertama, dia dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Dan yang kedua di sini tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Kalau kita masuk lagi ke dalam yang lebih jauh, jadi dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggarnya itu dihukum pidana dengan penjara maksimum 2 tahun atau dia bisa dikenakan denda maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Lengkap sekali berarti pelindungan hukumnya ya Pak ya, ada bidang dari sanksi perdata, kemudian juga ada pidana dan administrasi itu sendiri ya. Nah saat ini rame nih Pak nih terjadi kasus di media sosial kita kenal dengan X gitu ya atau Twitter tuh yang sebelumnya nih, kasus kehilangan barang itu berupa iPad tapi kemudian ternyata diganti buku dan keramik nih Pak. Ada tanggapan nggak sih Pak terkait kasus ini? Ya, sebaiknya sebetulnya memang konsumer tuh menyadari bahwa semuanya sudah diatur sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut yang tentang perlindungan konsumen. Itu disebutkan bahwa pelaku usaha itu bertanggung jawab untuk memberikan
ganti rugi atas kerusakan, atas pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Di sini konsumen tentu saja mempunyai hak dia untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, dan jika pelaku usaha itu tidak mau memberikan ganti rugi, maka sebagai konsumen dia bisa mengadukan hal tersebut ke BPSK untuk mengajukan gugatan terhadap masalah yang dihadapi. Baik. Namun jika pelaku usaha ini mengelak, itu gimana nih Pak kalau dia mengelak dipanggil ke persidangan atau dia nggak mau ganti rugi barang yang hilang nih gimana Pak? Ya, memang itu terjadi banyak sekali perusahaan yang melanggar klausul baku di mana dia mengelak untuk tidak melakukan ganti rugi. Dan oleh sebab itu sebetulnya hal ini perlu klausul baku ini perlu menjadi perhatian daripada konsumen. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah jelas terdapat sanksinya. Di sini konsumen bisa membawanya ke ranah hukum apabila pelaku usaha itu mengelak untuk membayarkan ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud di sini dalam UPPK itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dapat berupa pengembalian uang atau bisa juga penggantian barang atau jasa yang jenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bu Lucy. Baik, berarti termasuk uang prestasi juga ya Pak ya kalau sudah ada klausula yang mencantumkan tentang ganti rugi namun pelaku usaha tidak ingin mengganti rugi gitu ya Pak ya? Ya, saya kira itu benar sekali ya, karena ini termasuk uang prestasi jika kita lihat dari pasal 1243 KUHP Perdata ya, KUH Perdata. Kita bisa lihat di situ setidaknya terdapat 3 unsur uang prestasi. Yang pertama di situ adalah pasti ada perjanjian. Yang kedua, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Dan yang ketiga, itu telah dinyatakan lalai namun tetap tidak mau untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Kalau saran saya untuk menghindari kehilangan barang bawaan pribadi, konsumen itu berhak menanyakan ke pihak pelaku usaha jika mereka mempunyai fasilitas apa agar barang-barang itu tidak hilang. Apakah mereka punya safety box atau yang lain di dalam bus? Kalau kasusnya tadi adalah kehilangan laptop di dalam bus. Kita menyimpan di safety box dan memutu barang tersebut, dan pelaku usaha juga wajib mengembalikannya sesuai dengan kondisi awal ketika kita menitipkan barang tersebut. Kalau memang dia punya fasilitas untuk itu. Ya. Kalau Bapak sebagai anggota BPKN nih Pak nih, harapan Bapak apa sih Pak ke depannya terhadap dunia perjalanan wisata atau travel ini Pak? Saya berharap sebetulnya ke depannya tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Menurut saya barang diganti notebook iPad diganti dengan keramik atau yang lain-lain itu menurut saya satu hal yang tidak masuk akal. Pelaku usaha dalam hal ini harus kooperatif dan jujur dalam menjalankan usaha, dan karyawan yang tersebut karyawan yang menangani para konsumen tersebut juga harus jujur dan ramah agar konsumen tidak jerah atau tidak kapok ya ketika menggunakan transportasi tersebut. Kita juga perlu menjadi konsumen yang cerdas, yang membaca klausul baku, dan jika terjadi sesuatu, kita harus bisa melakukan tindakan seperti menelpon customer service Biro Perjalanan Wisata itu dan menggugat ke jalur hukum. Dan jika tidak kooperatif, kita tidak boleh sebetulnya mengelak dan membuat statement yang tidak jelas. Tapi yang penting kita juga harus jujur dalam melaksanakan ini sehingga semuanya tidak ada yang dirugikan. Demikian, Bu. Sedikit menilik ke belakang nih Pak, nih saya ingin tahu nih Pak, dulu kan Bapak menjadi pemrakarsa strategi nasional perlindungan konsumen di tahun 2017 ya Pak ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasar itu pada tahun 2016 sehingga mau menyusun strategi nasional perlindungan konsumen? Oke, terima kasih Bu Lucy. Sebetulnya ide dasarnya adalah kita ingin sebetulnya mendorong perekonomian lebih maju. Salah satu unsur yang mendorong perekonomian maju itu adalah konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu akan bisa ditingkatkan apabila konsumer itu terlindungi. Oleh sebab itu kita melihat isi strategi dari perlindungan konsumen itu untuk tahun 2015-2016. Upaya perlindungan konsumen apa yang kita hadapi ini? Kita masih melihat bahwa upaya perlindungan konsumen itu belum optimal. Oleh sebab itu pada saat itu kita melihat ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita melihat jumlah dan kapasitas lembaga perlindungan konsumen. Itu salah satunya adalah terkait rendahnya jumlah BPSK yang terbentuk dan atau yang teroperasional. Itu menjadi kendala buat kita pada saat itu.
Yang kedua, tingkat kesadaran masyarakat dan produsen itu masih lemah. Tingkat kesadaran masyarakat untuk meminta untuk menuntut hak-haknya itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Dan produsen sendiri, dia sendiri tidak berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan dia sebagai produsen. Yang ketiga, implementasi sistem dan perangkat regulasi perlindungan konsumen itu belum efektif. Peraturan-peraturannya belum ada segala macam. Termasuk yang akan kita buat itu pada saat itu, yaitu strategi nasional perlindungan konsumen keamanan. Yang ketiga, yang keempat adalah terbatasnya upaya tertib ukur, sehingga memang itu menjadi kendala buat kita untuk kita bisa melihat apakah memang ini kesalahan produsen, apakah memang konsumennya terlalu banyak. Jadi arah kebijakan dan strategi penguatan perlindungan konsumen yang kita masukkan ketika itu di dalam RPJMN tahun 2015-2019 adalah penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal dan meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan. Tentunya ini harus didukung oleh peningkatan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, waktu itu kita berpikir perlindungan standarisasi mutu produk dan regulasi produk konsumen, pemberdayaan konsumen sendiri. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan pengawasan barang dan tertib ukur termasuk di wilayah perbatasan. Dan keempat itu adalah penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten kota, dalam hal ini dilakukan oleh PSK. Jadi itu kira-kira menjadi arah kebijakan yang kita angkat di dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun 2015-2019. Mengapa sebetulnya perlu strategi nasional perlindungan konsumen ini? Pertama, kita bisa melihat bahwa konsumen Indonesia itu sangat rentan untuk dieksploitasi. Yang kedua, itu banyak sekali kasus yang membahayakan dan merugikan konsumen saat itu. Dan ketiga, perlindungan konsumen itu bersifat lintas sektor, sehingga kita perlu punya wadah untuk menyelaraskan langkah pemerintah untuk perlindungan konsumen tersebut. Dan oleh sebab itu kita mencoba menyusun hal-hal yang terkait strategi nasional perlindungan konsumen, dan itu akhirnya dikeluarkan melalui peraturan Presiden nomor 50 tahun 2017 yang mendasari sebetulnya. Di dalam itu ada strategi nasional perlindungan konsumen itu arah kebijakan kita, karena itu kan baru terbentuk tahun 2017, sedangkan masanya akan berlaku sampai 2019. Jadi arah kebijakannya adalah perkuatan fondasi dan percepatan penyelenggaraan perlindungan konsumen di sektor prioritas. Ya, hal ini akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan iklim usaha dan hubungan konsumen pelaku usaha yang lebih berkeadilan. Dalam hal ini kita tarik di dalam Ranas perlindungan konsumen itu, kita tahu ada 3 pilar perlindungan konsumen ketika kita susun pada waktu itu. Jadi yang pertama adalah peran pemerintah itu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan kesediaan informasi yang akurat. Dan di sini dia bertindak sebagai fasilitator, dia menyediakan informasi dan melakukan edukasi. Dia juga bertindak sebagai regulator, menyiapkan kerangka regulasi dan kelembagaan. Yang ketiga, dia sebagai eksekutor melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sedangkan yang kedua di sini dan ketiga, peran konsumen dan pelaku usaha itu adalah aktor utama dalam melakukan perlindungan konsumen. Jadi di sini konsumen itu kita dorong untuk cerdas dan berdaya. Yang kedua, pelaku usaha didorong untuk memiliki tata nilai perlindungan konsumen. Baik. Kira-kira itu dasarnya, Bro. Ya, kembali nih kasus-kasus yang tadi tuh Pak ya. Nah, terkait dengan jasa transportasi travel ini tuh sebenarnya sudah menjadi isu yang penting nggak sih Pak saat merumuskan kebijakan dalam strategi nasional saat itu? Sudah, benar sekali bahwa itu memang sudah termasuk. Karena kita menetapkan ketika itu ada 9 sektor prioritas yang didasarkan pada jumlah pengaduan dan sengketa konsumen yang ada. Sektor itu adalah misalkan obat dan makanan, yang kedua adalah listrik dan gas rumah tangga, yang ketiga adalah transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, keempat adalah jasa keuangan, di sini termasuk perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, yang kelima adalah jasa telekomunikasi yang di dalamnya ada jasa telepon dasar dan jasa internet, yang keenam adalah perumahan, yang ketujuh ini adalah jasa transportasi, yang kedelapan adalah jasa layanan kesehatan, dan terakhir adalah
barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Jadi kita lihat di sini, jasa transformasi itu sudah menjadi hal yang dipermasalahkan, yang dianggap perlu untuk diangkat sebagai prioritas nasional. Baik, sobat konsumen sudah banyak ya, lumayan nih kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait dengan perlindungan konsumen dari Bapak Leo nih. Nah, Pak Leo mungkin ada sedikit closing statement nggak nih untuk sobat konsumen kita? Saya pikir untuk mengakhiri pembicaraan ini, saya pikir ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ada 3 pelaku apa namanya pemangku kepentingan yang penting di dalam perlindungan konsumen. Yang pertama adalah government sendiri. Jadi peningkatan efektivitas peran pemerintah di sini itu sangat perlu ya. Di mana strateginya adalah penguatan kelembagaan perlindungan konsumen di pusat dan daerah. Yang kedua adalah penyusunan regulasi perlindungan konsumen yang mendukung iklim usaha yang sehat. Yang kedua, kita lihat pilar kedua di sini adalah peningkatan pemberdayaan konsumen itu sendiri. Jadi mungkin strategi yang perlu kita lakukan adalah penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen efektif. Yang kedua adalah penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, yang andal, dan terpercaya. Dan terakhir adalah terkait dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Dalam hal ini, strategi yang mungkin kita terapkan lagi, walaupun ini sudah kita lakukan sejak awal, sejak ketika kita menyusun Stranas, yaitu strategi adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha. Yang kedua, penyediaan layanan pengaduan konsumen. Yang ketiga adalah pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kalau kita menerapkan semua ini, kita pikir perlindungan konsumen kita itu akan semakin kuat. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Leo atas hadirnya di podcast Konsumen Bicara kita kali ini. Sobat konsumen, terima kasih sudah menonton sampai dengan detik terakhir podcast Konsumen Bicara bersama saya Luciana Duyanti dan Bapak Leo sebagai narasumber kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow akun media sosial BPKN RI dan juga subscribe dan like websitenya BPKN, YouTube-nya BPKN RI, dan juga untuk pengaduan bisa melakukan di website BPKN RI. Kemudian di kontak 08153153 atau bisa langsung download aplikasi BPKN 153 di iOS atau di Play Store. Baik, bersama-sama saya kita pamit undur ya Pak. Jangan lupa untuk mengucapkan salam konsumen berdaya.